Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan alat yang dipakai dalam praktikum mikrobiologi. Alat yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk menaruh larutan atau menaruh media. Seperti ini. Selanjutnya ada rak tabung, digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Rak tabung ada yang terbuat dari kayu dan juga ada yang terbuat dari besi. Selanjutnya ada tabung Durham. Tabung Durham digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gas atau ada tidaknya bakteri dalam pemeriksaan MPN air. Tabung Durham diletakkan berlawanan arah dengan tabung reaksi seperti ini. Selanjutnya ada beker gelas atau gelas kimia, digunakan untuk menaruh larutan atau media, bisa juga untuk dipakai pemanasan. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer bisa juga digunakan untuk menaruh media atau larutan dan juga bisa digunakan untuk memanaskan media atau larutan. Dan skalanya ada yang 500 ml, ada yang 250 ml, ada yang 1 liter. Begitupun juga beker gelas. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengambil cairan menggunakan blue. Digunakan pipet ukur karena ada skala dan ukurannya. Selanjutnya ada pipet gondok atau pipet volume. Pipet gondok karena bentuknya gondok, kemudian langsung tertuju pada volume yang kita inginkan. Seperti ini, volume 3 mili. Kalau yang ini 2 mili. Pipet volume. Selanjutnya, pipet tetes digunakan untuk mengambil cairan tetes demi tetes. Yang ini namanya blue, digunakan untuk menghisap, membantu mengambil cairan menggunakan pipet. Bagian atas itu tulisannya atau simbolnya A. A atau aspirat digunakan untuk mengempiskan blue. Sebelum digunakan, blue harus dikempiskan dahulu dengan memencet bagian atas yang bertuliskan A atau aspirat. Kemudian kita hubungkan blue tersebut dengan pipet. Di bagian tengah ada tulisan S atau simbol S yang artinya suction atau sedot. Nah, untuk menyedot cairan atau larutan, kita pencet tombol S. Kemudian di bagian pinggir ada tulisan atau simbol E
yang artinya exhaust atau exit, untuk mengeluarkan atau menurunkan cairan atau larutan. Ada cawan arloji, digunakan untuk wadah tempat dalam menimbang regen. Kemudian ada batang pengaduk, digunakan untuk mengaduk. Ada gelas ukur untuk mengencerkan atau mengambil aqueous, larutan. Gelas ukur. Kemudian ada bunsen. Bunsen berisi larutan spiritus, digunakan untuk pemanasan dalam jumlah kecil. Bisa juga untuk mengantisipasi bakteri udara. Biasanya dihidupkan ketika kita akan menanam bakteri. Kemudian ada pinset. Pinset membantu untuk mengambil kertas saring atau sesuatu yang dijepit. Kemudian ada jarum inokulum atau ose. Ose digunakan untuk menanam bakteri, menggoreskan atau menusukkan. Ada ose lurus, ada ose bulat. Jarum inokulum lurus dan bulat. Selanjutnya ada L bengkok, digunakan untuk meratakan cairan dalam proses inokulasi. Metode sebar. Yang ini namanya autoklik. Autoklik digunakan untuk mengambil sampel darah dengan bantuan lancet. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan darah malaria. Nah, ini namanya lancet. Autoklik dan lancet. Kemudian ini namanya objek gelas. Objek gelas digunakan untuk pembuatan preparat. Selanjutnya ada kompor listrik, digunakan untuk memasak media atau memanaskan media. Selanjutnya ada sendok regen atau spatula, ada yang terbuat dari besi, plastik ataupun kayu, digunakan untuk mengaduk larutan. Selanjutnya cawan petri atau petri dish, digunakan untuk menaruh media dalam proses kultur. Kemudian neraca digital digunakan untuk menimbang regen padat. Selanjutnya mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil tak kasat mata seperti bakteri, jamur, telur cacing. Selanjutnya mikropipet digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah kecil 1 mikron liter. Dan selanjutnya koloni counter digunakan untuk menghitung jumlah bakteri.
Selanjutnya autoclave digunakan untuk sterilisasi panas basah untuk mensteril media atau larutan. Selanjutnya oven digunakan untuk mensteril panas kering. Kemudian laminar airflow digunakan untuk menanam bakteri atau menanam mikroorganisme agar steril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.